Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Laga Timnas Indonesia kontra Arab ternyata bukan cuma meninggalkan skor, tapi juga banyak tanda tanya loh bro. Manajer Timnas Pak Sumarji jujur mengakui kalau starting 11 Indonesia saat itu memantik diskusi serius di internal tim kepelatihan. Nah loh, kalau Pak Marji yang di dalam aja bingung, apalagi kita yang di balik layar bos. Mulai dari komposisi yang nggak biasa, sampai posisi beberapa pemain yang dipaksa main di luar perannya, jelas publik garuk-garuk kepala dong. Dan yang lebih lucu lagi, taktik jelas-jelas nggak jalan malah tetap dipaksain dan nggak ada plan B sama sekali. Entah pertimbangan teknis apa yang publik nggak tahu ya. Tapi di round 4 kualifikasi Piala Dunia tuh bukan ajang eksperimen lagi loh bos. Mungkin udah saatnya Pak Ketum turun gunung masuk locker room lagi nih. Semoga aja lawan Irak nanti Pak Patrick ngeluarin tuh yang katanya ramuan terbaiknya. Kalau kelupaan disimpan ya udah deh, lambaikan tangan ke kamera buat Piala Dunia tahun depan. Bisa sampai level sekarang ini dengan apa? Penambahan pemain-pemain dengan lebih bagus. Belum tentu loh. Ya, jadi menurut informasi yang beredar bahwa ada sedikit ketegangan memanas di locker room ya, karena pemilihan pemain yang turun sebagai starting 11 itu tidak sesuai dengan harapan dan juga pemilihan strategi atau formasi yang tidak biasa dari Patrick Kluivert, karena pemain-pemain yang lama sudah bergabung dengan timnas itu tahu betul bagaimana caranya mengalahkan Arab Saudi ya, karena waktu di eranya Sintayong sama sekali timnas Indonesia ketemu Arab Saudi tidak bisa berkutik ya, apalagi bermain di kandangnya mereka hanya bisa mencetak 1 gol waktu itu ya. Dan ketika kita bermain di ronde keempat ini rupanya ada perubahan strategi, dimana yang awalnya timnas Indonesia ini lebih familiar dengan strategi 3-4-3-nya, kemudian permainan yang cukup defense dan mengharapkan counter attack. Rupanya di era Patrick Kluivert sekarang ini ada sedikit perubahan strategi, di mana Patrick Kluivert lebih mengandalkan 4 back di belakang ya. Kita tahu lah di belakang ada Kevin Dix dan Jitse sebagai center back, kemudian Dean James di tempatnya Calvin Verdong, dan juga ada Jakob Sayuri yang mengisi posisi Kevin Dix yang sebenarnya. Dan teman-teman tahu sendirilah strategi yang dipakai sama Patrick Kluivert itu tidak berjalan sama sekali. Jadi ya kalau Pak Marji saja selaku manajer timnas bilang mereka bingung ya, ada keretakan ya, kita mau bilang apa? Ya kita cuma bisa berharap semoga lawan Irak sebentar ya dini hari kita bisa dapat 3 poin, karena ya harapan terakhir cuma menang lawan Irak dan berharap Irak menang lawan Arab Saudi kalau mau lolos langsung lewat ronde keempat. Iya sulit. Unggahan dari Kemal Pahlevi soal korupsi dan tim nasional Indonesia yang kemarin sempat kalah melawan Arab Saudi ini buat netizen banyak yang setuju, dan ternyata ini juga menyadarkan banyak netizen bahwa negara kita ini benar-benar tidak baik-baik saja nih. Mulai dari BBM etanol, judul yang gak bisa dihapus, sampai pelatih yang diganti di saat momen penting. Jadi beberapa waktu lalu kita tahu sendiri bahwa Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 3-2, dan ini merupakan laga yang sangat penting yang tentu saja kita semua menginginkan Indonesia menang pada laga tersebut. Nah, ternyata komposisi pemain Indonesia saat itu tidak sesuai dengan ekspektasi netizen. Bahkan ada nama-nama yang seharusnya ikut dalam pertandingan malah tidak dimasukkan. Padahal kita tahu sendiri bahwa pertandingan sebelumnya waktu lawan Arab Saudi, Sintayong ini pernah meracik pemain yang luar biasa kan, yang mampu membuat Arab Saudi kewalahan bahkan skor 2-0 mereka kalah. Kita juga melihat secara langsung bagaimana wasit di lapangan itu adil, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya ini tuh benar-benar kesalahan kita sendiri, sampai akhirnya salah seorang influencer yaitu Kemal Pahlevi ngomong di sosial media dan disetujui oleh banyak orang dengan mengatakan Indonesia ini koruptornya udah banyak, iklan judul nggak bisa dihapus, bensinnya ada etanol, bangunan pesantren pakai APBN, anggota dewan kaya raya, internet mahal tapi lemot, mau happy nonton timnas bola aja juga nggak bisa karena pelatihnya uji coba formasi dan komposisi pemain pada saat laga penting. Gila ini. Yang dibilang sama Kemal Pahlevi ya itu 100% benar dan itu tidak bisa dibantah. Tapi ya pelan-pelan sedikit Pak Sopir, jangan terlalu vulgar gitu ya kan, kalian tahu lah nanti seperti apa. Tapi ya yang kita fokuskan itu sekarang ada di pertandingan lawan Irak ya. Semoga sebentar tidak ada lagi coba-coba formasi, tidak ada lagi coba-coba pemain. Karena lawan Irak sebentar adalah laga hidup matinya timnas Indonesia. Kalau kita tidak bisa mengalahkan Irak, ya katakan selamat tinggal untuk Piala Dunia. Tapi kalau kita masih bisa mengalahkan Irak setidaknya 1-0,
ya kita masih punya harapan besar untuk ada di Piala Dunia. Ya mungkin lewat ronde kelima yang lebih berat lagi, tapi ya masih punya harapan lah. Kalau kalah ya harapan itu hilang. Ya semoga kita bisa menang sebentar teman-teman, karena itu yang kita punya. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa bilang semoga menang, karena yang menentukan starting line up-nya itu Patrick Kluivert. Tapi dengan catatan, kalau Patrick Kluivert menggunakan pemain-pemain yang kemarin bermain starting 11-nya seperti melawan Arab Saudi, ya saya sangat pesimis. Bisa saja timnas Indonesia kalah lawan Irak. Kenapa? Karena Irak jauh lebih berbahaya daripada Arab Saudi. Dan secara historis itu semua tercatat bahwa timnas Indonesia selalu kalah ketika berhadapan dengan Irak. Oke, Tiga pemain ini wajib jadi starter. Kalau masih mainin Sayuri sama Mark Klok, nggak ngerti lagi sama si Patrick. Timnas Indonesia siap turun dengan amunisi terbaiknya buat duel hidup mati lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi, skuad asuhan Patrick Kluivert wajib bangkit kalau nggak mau mimpi ke Piala Dunia 2026 buyar di tengah jalan. Kali ini 3 nama jadi sorotan. Calvin Verdong yang siap jadi tembok kokoh di belakang setelah pulih cedera, Tom Haye si otak permainan yang bisa ngerapin aliran bola di tengah, dan Oli Romani striker yang udah panas lagi dan siap nyetak gol perdana di ronde keempat. Tonton pertandingan timnas Indonesia versus Irak, klik link di bio. 3 pemain ini bakal jadi pembeda kalau tampil dengan performa terbaiknya. Verdong bakal nutup ruang serangan Irak yang terkenal cepat. Haye siap jadi motor serangan dengan umpan-umpan mautnya, sementara Oli Romani di depan bisa jadi ujung tombak mematikan buat bobol gawang lawan. Kalau trio ini nyala dari menit awal, bukan gak mungkin Garuda bisa bikin kejutan besar dan ngidupin lagi peluang ke Piala Dunia 2026. Ya, kalau misalkan Patrick Kluivert masih berani berjudi, menurunkan pemain-pemain seperti Mark Klok, kemudian Yakob Sayuri yang tidak pada tempatnya, kemudian ada Beckham Putra juga kemarin dimainkan, ya saya tidak yakin kita menang. Tapi kalau ada perubahan strategi, ada perubahan startingnya nanti pemain-pemainnya, ya tidak menutup kemungkinan ya kita bisa dapat 3 poin lawan Irak. Karena apa? Karena pemain-pemain yang sekarang ini berbeda dengan ketika kita bermain lawan Irak di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bedalah pemainnya. Jadi kemungkinan besar kalau pemain-pemain ini masih ada sebentar, pemain-pemain yang lawan Arab maksudnya, kita tidak akan bisa menang lawan Irak teman-teman, karena kita tahu Irak itu temponya lebih cepat daripada Arab Saudi, dan kita lawan Arab Saudi saja kita keteteran, apalagi lawan Irak. Ya semoga ada perubahan lah, maksudnya perubahan strategi, tidak egois mau pakai 4-3-3. Kemudian pemain-pemainnya pun dia harus turunkan pemain-pemain yang benar-benar siap kalau mau menang. Kalau tidak ya terserah. Sedih banget dengar Jay Itzes ngomong mungkin kami tidak akan pergi ke Piala Dunia. Padahal biasanya dia selalu optimis, tapi kali ini suaranya kedengeran pasrah. Dia bilang kalaupun gagal, mereka tetap udah kasih segalanya buat Indonesia. Yes, betul. Susah banget nih gue ngomongnya sambil nangis gini. Jujur gue sedih banget dengernya, karena selama ini Jay selalu jadi simbol semangat dan percaya diri di skuad Garuda. Buat kalian yang mau dukung Indonesia lawan Irak, kalian bisa tonton langsung lewat link yang ada di bio gue. Tapi dari ucapannya kelihatan ada rasa takut mimpi mereka ke Piala Dunia bareng Indonesia nggak kesampaian. Walau begitu, satu hal yang pasti, rasa cintanya ke Indonesia nggak pernah pura-pura. Kita harus terus dukung mereka, karena selama mereka masih main dengan hati buat merah putih, kita nggak akan pernah kecewa sama Bang Jay dan tim ini. Ya mungkin Bang Jay bilang begitu di podcast The Highway itu mungkin ya karena hasil yang kurang memuaskan dari pertandingan lawan Arab Saudi. Ya jadi ya walaupun selama ini kita lihat dia kapten yang sangat optimis, dia selalu memotivasi pemain-pemain dan rekan-rekannya dia, dan dia mengeluarkan statement seperti itu, ya mungkin dia sudah mengkalkulasi semuanya bahwa timnas Indonesia punya peluang ke Piala Dunia itu semakin tipis. Karena secara hitung-hitungan matematika, timnas Indonesia agak berat melawan Arab Saudi. Secara kekuatan pun berbeda dengan Arab Saudi. Yang seharusnya kita bisa mengalahkan Arab Saudi, justru kita kebobolan dan kita kalah. Dan lawan Irak jauh lebih berat, sudah menanti. Ya semoga kita bisa lihat timnas kita bermain bagus, dan minggu pagi kita menjadi lebih menyenangkan, lebih semangat, ya kan? Lihat timnas kita menang, dan kita masih punya harapan untuk ke Piala Dunia nanti. Kita semua setuju kalau 3 back ini yang harus diturunin saat lawan Irak, karena formasi 3 back ini yang paling solid. Dari 8 kali main bareng, 6 kali clean sheet, dan 6 kali menang. Lawannya juga bukan tim ecek-ecek. Ada Vietnam, Filipina, Bahrain, China, bahkan Arab Saudi kita bantai 2-0 waktu itu. Buat kalian yang menonton aksi timnas Indonesia versus Irak, langsung aja klik link yang ada di bio gua. Trio Jay, Rido, Hapner itu fondasi utama tim ini. Mereka udah paham ritme, chemistry-nya juga udah dapet banget, dan saling nutup celah. Kalau besok Kluivert nggak nurunin 3 back ini dari awal, ya siap-siap aja defense kita bolong lagi kayak lawan Arab Saudi. Ini bukan waktunya eksperimen ya, ini laga hidup mati.
Ya inilah hidup mati, betul sekali. Dan seharusnya 3 back ini yang akan diturunkan, harusnya Ridho, Jay, sama Justin Hubner. Karena mereka bertiga ini menurut saya mereka paling oke di belakang. Dan dengan data, ya kita tidak pernah kalah ketika 3 back ini bermain. Dan ketika kita pakai 3-4-3, kita juga sulit dikalahkan dan permainannya solid. Berbeda kemarin ketika kita lawan Arab Saudi, di mana kita sangat keteteran, dan yang terlihat jelas kekurangan dari 4-3-3 kemarin itu jarak antar pemain dan jarak antar lini yang cukup jauh, sehingga aliran bola itu tidak berjalan begitu bagus. Makanya Bang Jay selalu panggil teman-temannya, ayo kembali, rapatkan barisan, maksudnya begitu. Jadi ya kalau mau egois ya pakailah 4-3-3. Tapi kalau mau lihat timnas Indonesia ada di Piala Dunia ya pakailah 3-4-3. Karena menurut saya 3-4-3 yang sangat familiar dengan timnas Indonesia. Dan selama ini timnas Indonesia bermain dengan strategi itu, kita itu justru bermain itu lebih agresif, lebih oke, pertahanan bagus, tengah jalan, depannya juga jalan. Tapi Patrick Kluivert datang mengubah segalanya. Ya semoga kita bisa dapat 3 poin. Hanya itu yang bisa kita bilang. Ya mungkin video ini hanya sekitar 10 atau 11 menit saja. Dan ya semoga kalian menikmati video ini. Dan berita yang dibagikan di sini adalah berita yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena ya selalu di-update tiap hari teman-teman ya. Jadi itulah beritanya teman-teman, dan anggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita yang sedang tidak baik-baik saja ya, dimana menurut Pak Marji ada sedikit emosi yang cukup tinggi. Dan juga ya para pemain mungkin ya bertanya-tanya juga kenapa Patrick Kluivert berani berbuat hal seperti itu, maksudnya menurunkan pemain-pemain yang seharusnya ada di bangku cadangan ya, dan mencadangkan pemain-pemain yang seharusnya bermain dari menit awal. Ya itulah. Dan kita hanya menunggu pertandingan sebentar lawan Irak. Semoga dapat 3 poin dan kita bisa melaju ke Piala Dunia. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video dan sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.